guys, before you watch my video, I just want to say sorry if the audio isn't super clear. There's a construction project right now in front of me, so I'm not really sure if my voice will come through clearly. And okay, I just want to let you guys know that. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di video saya. Perkenalkan, nama saya Nana Hasana dengan NPM 0227241103. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya program studi akuntansi kelas 3A. Nah, di video kali ini yang merupakan video kita yang ke-6, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, teman-teman. Di mana topik itu tentang bagaimana Bank Indonesia berperan dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah familiar tentang bagaimana perbankan syariah ini. Tapi bagi yang belum, tenang saja, karena kita akan membahas materi ini dengan tuntas dari awal sampai akhir dengan bahasa yang sangat santai dan sederhana, biar mudah dimengerti oleh teman-teman. Jadi sebelum itu, perbankan syariah merupakan salah satu sektor keuangan yang semakin mendapatkan sorotan di Indonesia akhir-akhir ini. Nah, terutama karena potensinya yang sangat besar dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Bank Indonesia yang hadir sebagai otoritas yang memiliki kewenangan penting untuk memastikan bahwa perbankan syariah bisa berkembang secara sehat dan berkelanjutan. Jika kita melihat dari konteksnya, teman-teman, Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia yang seharusnya bisa menjadi pusat pertumbuhan perbankan syariah juga, baik di tingkat regional maupun tingkat global. Namun pada faktanya, teman-teman, pangsa pasar perbankan syariah masih relatif kecil dibandingkan bank konvensional lainnya. Nah, hal inilah yang mendorong Bank Indonesia untuk melakukan berbagai inisiatif strategis dan berbagai upaya. Bank Indonesia menyadari bahwa perkembangan perbankan syariah tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar, tetapi harus dibangun melalui regulasi yang kuat, edukasi publik, sama peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan infrastruktur, agar keberadaan bank syariah bukan hanya formalitas, tetapi benar-benar mampu bersaing dengan bank-bank lainnya. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh tentang peran Bank Indonesia, kita harus tahu dulu apa sebenarnya perbankan syariah itu. Secara sederhana, perbankan syariah adalah sistem perbankan yang menjalankan operasinya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam atau prinsip syariah. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam setiap transaksi dan produk yang ditawarkan oleh bank syariah. Jadi, ada beberapa hal yang menjadi perhatian utamanya, yaitu sudah pasti larangan riba. Jadi riba ini adalah unsur bunga yang dianggap tidak adil karena memberikan keuntungan yang pasti kepada pemberi pinjaman tanpa mempertimbangkan risiko yang dihadapi oleh penerima pinjaman. Dalam perbankan syariah, riba diharamkan. Untuk gantinya digunakan sistem bagi hasil, mudharabah atau musyarakah, atau margin keuntungan yang disepakati di awal transaksi yang disebut murabahah. Contohnya, dalam pembiayaan rumah, bank syariah tidak menggunakan bunga, tetapi menjual rumah tersebut kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dari harga beli bank, dan selisihnya itu menjadi keuntungan bagi bank. Yang kedua adalah larangan gharar. Gharar adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu transaksi. Dalam perbankan syariah, setiap transaksi harus jelas akadnya, transparan, dan tidak mengandung unsur spekulasi yang berlebihan. Contohnya, transaksi derivatif yang mengandung unsur spekulasi tinggi tidak diperbolehkan dalam perbankan syariah. Yang ketiga adalah larangan masyir. Masyir adalah perjudian atau segala bentuk transaksi yang mengandung unsur untung-untungan. Perbankan syariah menghindari investasi pada bisnis yang terkait dengan perjudian, alkohol, dan produk-produk yang diharamkan dalam Islam. Nah, bank syariah menggunakan akad-akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, serta berbagai bentuk kemitraan lain yang menekankan kerjasama dan bagi hasil. Prinsip utama dalam perbankan syariah adalah bertransaksi yang dilakukan secara nyata dan berbasis aset, tidak sekedar perputaran angka di atas kertas.
Hal ini dipandang lebih adil dan stabil terutama dalam jangka panjang dengan prinsip-prinsip yang jelas. Perbankan syariah menawarkan alternatif sistem keuangan yang lebih stabil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia yang mayoritasnya muslim. Kembali lagi ke BI atau Bank Indonesia. Salah satu peran utama Bank Indonesia adalah membuat regulasi. Regulasi ini penting sekali untuk memastikan perbankan syariah itu sehat, stabil, dan sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa contoh regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Nah, antara lain ada standar akuntansi syariah atau SAS. Bank Indonesia mewajibkan bank syariah untuk menggunakan SAK syariah dalam menyusun laporan keuangan mereka. Nah, SAK syariah ini berbeda dengan standar akuntansi konvensional lainnya karena mengakomodasi karakteristik transaksi syariah yang unik. Tujuannya untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan komparabilitas laporan keuangan bank syariah. Contohnya, SAK syariah mengatur secara rinci bagaimana perlakuan akuntansi untuk transaksi murabahah, dan ijarah. Nah, yang kedua ada pengawasan bank syariah. Bank Indonesia melakukan pengawasan yang ketat terhadap bank syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Pengawasan ini meliputi aspek keuangan, operasional, dan juga manajemen risiko. Bank Indonesia juga melakukan audit syariah secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jika ditemukan pelanggaran, Bank Indonesia berwenang untuk memberikan sanksi kepada bank syariah yang bersangkutan. Terus yang ketiga ada pengaturan produk keuangan syariah. Bank Indonesia mengatur produk dan jasa keuangan syariah yang ditawarkan oleh bank syariah. Pengaturan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah dan memastikan bahwa produk dan jasa tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Nah, contohnya, Bank Indonesia mengatur akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah seperti akad murabahah untuk pembiayaan kendaraan bermotor atau akad ijarah untuk pembiayaan sewa guna usaha. Dengan adanya regulasi yang komprehensif dan pengawasan yang ketat, perbankan syariah dapat beroperasi dengan lebih aman, terpercaya, dan memberikan kontribusi yang positif bagi perekonomian. Selain itu, regulasi ini berfungsi untuk membangun kepercayaan masyarakat. Nah, jadi masyarakat akan semakin yakin kalau menggunakan produk-produk perbankan syariah jika mereka tahu bahwa produk tersebut telah melalui standar tertentu dan diawasi ketat oleh Bank Indonesia. Regulasi ini juga menjadi dasar agar bank syariah bisa bersaing secara profesional dengan bank konvensional yang secara operasional sudah jauh lebih matang. Dengan adanya regulasi yang jelas, perbankan syariah bisa beroperasi dengan lebih aman dan terpercaya. Nah, namun teman-teman, regulasi saja tidak cukup jika masyarakat kita tidak memahami apa itu perbankan syariah. Inilah kenapa alasan Bank Indonesia melakukan berbagai inisiatif pemasaran dan edukasi publik. Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional, tetapi diganti nama. Ada pula anggapan bahwa bank syariah hanya untuk umat Islam. Padahal bank syariah bersifat universal, dapat digunakan siapa saja tanpa memandang agama. Di sini Bank Indonesia juga aktif melakukan kampanye pemasaran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bagaimana perbankan syariah itu. Karena masih banyak orang yang belum paham apa itu perbankan syariah dan apa keuntungannya. Nah, jadi ada kampanye yang digunakan. Yang pertama, kampanye edukasi. Bank Indonesia memanfaatkan berbagai media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan media online lainnya untuk menyebarkan informasi tentang perbankan syariah ini. Kampanye ini bertujuan untuk menjelaskan konsep dasar perbankan syariah.
keunggulannya dibandingkan dengan perbankan konvensional dan produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah. Nah, contohnya Bank Indonesia membuat iklan layanan masyarakat yang menampilkan testimoni dari nasabah bank syariah yang merasa puas dengan layanan yang diberikan. Terus ada juga promosi produk syariah Bank Indonesia. Promosi produk syariah yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia juga aktif mempromosikan produk-produk syariah yang menarik bagi masyarakat luas. Misalnya produk tabungan syariah dengan hadiah menarik atau produk pembiayaan syariah untuk usaha kecil dan usaha menengah atau UMKM. Bank Indonesia secara umum menyelenggarakan seminar dan workshop tentang perbankan syariah yang ditujukan kepada berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, pelaku usaha, hingga masyarakat umum. Seminar dan workshop ini menghadirkan para ahli di bidang keuangan syariah yang memberikan penjelasan tentang berbagai aspek perbankan syariah, mulai dari prinsip-prinsip dasar hingga isu-isu terkini. Tujuannya ialah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana perbankan syariah dan mendorong masyarakat untuk menggunakan layanan bank syariah ini. Edukasi ini juga penting untuk mematahkan stigma bahwa bank syariah itu kurang modern lah atau kurang kompetitif lah. Nah, lewat kampanye dan pemasaran ini, Bank Indonesia berharap pemahaman masyarakat itu dapat meningkat sehingga minat menggunakan layanan syariah juga tumbuh. Peningkatan kesadaran publik sangat penting karena perkembangan industri saat ini, industri perbankan syariah saat ini sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangan syariah masyarakat. Selain edukasi, teman-teman, banyak aspek penting lain dalam pertumbuhan perbankan syariah. Misalnya ada infrastruktur. Saat ini dunia perbankan tidak bisa lepas dari teknologi informasi. Hampir semua transaksi sudah beralih ke digital seperti mobile banking, internet banking, dan pembayaran elektronik. Jika perbankan syariah ingin berkembang, mereka harus mampu memberikan layanan yang setara atau bahkan lebih baik daripada bank konvensional. Infrastruktur yang dimaksud ini meliputi yang pertama, ada pengembangan teknologi. Nah, Bank Indonesia aktif mengembangkan teknologi dan sistem informasi yang memudahkan transaksi syariah bagi nasabah. Misalnya, sistem pembayaran online yang sesuai dengan prinsip syariah atau aplikasi mobile banking yang memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi. Terus ada juga jaringan kantor cabang. Bank Indonesia mendorong bank syariah untuk memperluas jaringan kantor cabangnya ke seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi pasar syariah yang besar. Nah, tujuannya ini adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan perbankan syariah. Bank Indonesia juga memberikan insentif kepada bank syariah yang membuka kantor cabang di daerah-daerah terpencil. Sekarang ini orang tidak lagi ingin membuang waktu antri di bank hanya untuk transfer dana. Semua pasti ingin cepat-cepat. Dengan teknologi digital, bank syariah dapat menawarkan kemudahan tersebut. Nah, ini juga membuka peluang inovasi produk digital berbasis syariah yang lebih menarik dan relevan dengan kebutuhan generasi muda sekarang. Jadi teman-teman, dengan infrastruktur yang memadai, transaksi syariah bisa dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan aman. Di samping itu, Bank Indonesia juga menekankan bahwa pentingnya kolaborasi antar lembaga. Perbankan syariah tidak mungkin berkembang jika hanya berdiri sendiri. Mereka perlu menggandeng bank konvensional, fintech,
lembaga keuangan non-bank, serta berbagai institusi untuk memperluas jaringan dan memperkaya inovasi produk-produk mereka. Nah, kolaborasi memungkinkan terjadinya transfer teknologi, pertukaran keahlian, penggunaan infrastruktur bersama, serta pengembangan produk bersama. Bank Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah dalam menyusun kebijakan dan program yang mendukung pengembangan perbankan syariah. Koordinasi ini meliputi berbagai aspek seperti regulasi, insentif, dan promosi. Contohnya nih, Bank Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dalam memberikan insentif pajak bagi bank syariah yang menyalurkan pembiayaan kepada sektor-sektor, dan juga Bank Indonesia mendorong kemitraan antara bank syariah dan lembaga keuangan lain seperti bank konvensional, perusahaan asuransi, dan perusahaan pembiayaan. Nah, kemitraan ini dapat memperluas jangkauan layanan perbankan syariah dan meningkatkan efisiensi operasional. Contohnya, bank syariah dapat bekerja sama dengan bank konvensional untuk menyediakan layanan pembayaran syariah melalui jaringan ATM bersama. Nah, selain dari itu, teman-teman, Bank Indonesia juga fokus pada pendidikan dan pelatihan. Bank Indonesia juga aktif fokus pada pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja di sektor perbankan syariah. Program ini diharapkan dapat menciptakan profesional yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan-tantangan di industri ini. Karena salah satu tantangan terbesar industri perbankan syariah adalah keterbatasan tenaga yang benar-benar memahami prinsip syariah maupun prinsip perbankan modern. Nah, tidak sedikit pegawai bank syariah yang hanya paham operasional perbankan, tetapi kurang memahami fikih muamalah. Di sisi lain, ada juga lulusan kajian Islam yang paham syariah, tetapi kurang menguasai aspek teknis perbankan. Karena itu, Bank Indonesia meluncurkan berbagai program pelatihan, sertifikasi, workshop, dan seminar untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja di industri ini. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, bank syariah dapat menawarkan layanan yang lebih profesional, kredibel, dan kompetitif. Sumber daya manusia yang kompeten juga mampu memberikan penjelasan yang tepat kepada nasabah terkait konsep dan mekanisme produk syariah, sehingga kepercayaan publik dapat lebih terjaga. Dan tidak hanya itu, Bank Indonesia juga memberikan dukungan khusus untuk UMKM. Bank Indonesia memberikan dukungan khusus untuk usaha mikro, kecil, dan menengah dalam mengakses pembiayaan syariah. Nah, inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi UMKM dalam perekonomian syariah dan memperkuat daya saing mereka. Bank Indonesia meluncurkan berbagai program pembiayaan UMKM syariah dengan persyaratan yang lebih mudah dan proses yang lebih cepat. Program-program ini bertujuan untuk membantu UMKM untuk mengembangkan usaha mereka dan meningkatkan daya saing. Contohnya, Bank Indonesia menyediakan skema pembiayaan dengan akad murabahah atau mudharabah yang disesuaikan dengan kebutuhan UMKM. Dan juga Bank Indonesia memberikan pelatihan manajemen keuangan kepada UMKM agar mereka dapat mengelola keuangan dengan lebih baik dan meningkatkan kelayakan mereka untuk mendapatkan pembiayaan. Nah, pelatihan ini meliputi berbagai topik seperti perencanaan keuangan, pengelolaan kas, dan analisis laporan keuangan. Contohnya, Bank Indonesia mengadakan workshop tentang cara menyusun proposal pembiayaan yang menarik bagi bank syariah. Di sini banyak pelaku UMKM yang sebenarnya ingin menggunakan pembiayaan syariah, tetapi belum memahami skema pembiayaan atau terkendala persyaratan administrasi. Nah, untuk itu, Bank Indonesia menyediakan
memanfaatkan layanan perbankan syariah. Dengan dukungan-dukungan seperti ini, UMKM dapat tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Sementara bank syariah akan mendapatkan lebih banyak nasabah potensial. Kerjasama seperti ini menunjukkan bahwa perbankan syariah tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat secara individu, tetapi juga dapat memperkuat ekonomi kerakyatan. Nah, meski berbagai inisiatif telah dilakukan, masih terdapat sejumlah tantangan yang menghambat perkembangan perbankan syariah. Misalnya seperti kompetisi dengan bank konvensional lainnya. Nah, bank konvensional yang sudah lebih dulu mapan dan punya pangsa pasar yang lebih besar. Jadi, bank syariah harus bersaing ketat untuk menarik nasabah. Bank syariah umumnya memiliki skala ekonomi yang lebih kecil dibandingkan dengan bank konvensional. Hal ini menyebabkan biaya operasional yang lebih tinggi dan kemampuan untuk bersaing yang lebih terbatas. Untuk mengatasi tantangan ini, bank syariah perlu meningkatkan efisiensi operasional dan mencari cara untuk memperluas pangsa pasar mereka. Terus kurangnya pemahaman masyarakat. Nah, sebagian masyarakat kan masih memiliki persepsi yang kurang tepat tentang perbankan syariah. Mereka menganggap bahwa perbankan syariah hanya diperuntukkan bagi umat muslim, atau bahwa produk dan layanan syariah lebih mahal daripada produk dan layanan konvensional. Nah, untuk mengatasi tantangan ini, Bank Indonesia perlu terus melakukan sosialisasi dan edukasi untuk meluruskan persepsi yang keliru dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bagaimana manfaat perbankan syariah. Dalam beberapa kasus, produk syariah juga dinilai kurang variatif dibandingkan produk bank konvensional. Tantangan lain adalah ketersediaan sumber daya manusia yang menguasai syariah dan perbankan secara seimbang. Tidak hanya itu, kecepatan inovasi bank syariah sering dianggap masih tertinggal, khususnya dalam sektor digital. Mengatasi tantangan ini sangat penting untuk masa depan sektor ini. Semua pihak mulai dari Bank Indonesia, Bank Syariah, pemerintah, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mewujudkan potensi perbankan syariah yang sesungguhnya. Oke semuanya, kita sudah sampai di bagian akhir. Setelah mengobrol sepanjang ini, apa yang bisa kita simpulkan? Jadi, peran Bank Indonesia dalam memajukan sektor perbankan syariah di Indonesia adalah sangat krusial dan multidimensional. Bank Indonesia tidak hanya berperan sebagai regulator yang menetapkan aturan main, tetapi juga sebagai fasilitator aktif yang menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan perbankan syariah. Inisiatif utama yang telah dijalankan oleh Bank Indonesia antara lain ialah regulasi yang komprehensif. Jadi Bank Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi yang komprehensif untuk mengatur perbankan operasional bank syariah, mulai dari standar akuntansi, pengawasan, hingga pengaturan produk dan layanan. Regulasi ini bertujuan untuk menjamin stabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam seluruh kegiatan perbankan syariah. Yang kedua, ada kampanye edukasi dan yang gencar. Bank Indonesia melakukan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konsep dan manfaat perbankan syariah. Kampanye ini dilakukan melalui berbagai saluran seperti media massa, seminar, workshop, dan kerjasama dengan lembaga pendidikan. Nah, tujuannya adalah untuk meluruskan persepsi yang keliru dan mendorong masyarakat untuk menggunakan layanan bank syariah. Terus ada juga penguatan infrastruktur pendukung. Bank Indonesia berinvestasi dalam penguatan infrastruktur pendukung perbankan syariah, baik dari segi teknologi, jaringan kantor, maupun sumber daya manusia. Hal ini bertujuan untuk memudahkan akses masyarakat terhadap layanan perbankan syariah dan meningkatkan efisiensi operasional bank syariah. Terus selanjutnya, kolaborasi dan sinergi yang kuat. Bank Indonesia mendorong kolaborasi dan sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, akademis, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan perbankan syariah. Kolaborasi ini bertujuan untuk memaksimalkan sumber daya dan pengetahuan dalam mengembangkan sektor perbankan syariah. Terus ada juga dukungan untuk UMKM. Bank Indonesia memberikan dukungan khusus kepada usaha mikro, kecil, dan menengah
untuk meningkatkan akses mereka terhadap pembiayaan syariah. Dukungan ini bertujuan untuk memberdayakan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya skala ekonomi, keterbatasan produk dan layanan, dan kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, prospek perbankan syariah di masa depan sangat menjanjikan, didukung oleh pertumbuhan populasi muslim, meningkatnya kesadaran masyarakat tentang etika dan keberlanjutan, dukungan pemerintah dan regulator serta inovasi teknologi. Perbankan syariah diharapkan dapat terus tumbuh dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian di Indonesia. Nah, jadi terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman sekalian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentarnya di bawah ya,